Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel RVFLI. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan dan selalu menjadi pribadi yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara manajemen waktu yang baik dan benar. So, tanpa perlu berbasa-basi lagi, let's begin. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilalui ketika ingin melakukan manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik dilihat dari seberapa efektifkah perencanaan yang dibuat. Maka dari hal tersebut, membuat perencanaan untuk waktu yang akan kita gunakan nantinya merupakan suatu tindakan yang membawa perubahan besar dalam diri Anda. Mengerjakan sesuatu tanpa perencanaan hanya akan membuat Anda bekerja tidak efektif. Dan ketika Anda bekerja tidak efektif, itu hanya akan membuat Anda membuang energi tanpa hasil. Lalu bagaimana sih cara melakukan perencanaan waktu? Nah, kamu bisa mulai dari membuat to-do list. Kamu bisa menyusun kegiatan apa saja yang akan kamu lakukan setiap hari. Dan rincikanlah mulai dari jam berapa kegiatan atau aktivitas yang ingin dilakukan, hingga berapa waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan atau aktivitas tersebut. Dengan adanya perencanaan waktu ini, kamu bisa meminimalisir segala waktu yang kamu gunakan sehingga waktu yang kamu dihabiskan untuk hal-hal positif dengan penggunaan waktu yang tepat. Maka dari hal tersebut, mulai sekarang kamu harus bisa membiasakan diri untuk menyusun to-do list. Kamu bisa menyusun to-do list di sebuah kertas kecil, buku catatan, kalender, atau bahkan melalui aplikasi catatan yang ada pada gadgetmu. Yang kedua, buat skala prioritas. Setelah kamu menyusun perencanaan yang kamu ingin kerjakan, sekarang kamu harus bisa memilah hal-hal yang kamu tulis ke dalam beberapa prioritas, sesuai dengan kondisimu. Misalnya, lihatlah sebuah kegiatan itu atau aktivitas yang ingin Anda lakukan berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Ada 4. Yang pertama, ketika penting dan mendesak, maka lakukan tugas ini segera. Kedua, ketika penting tetapi tidak mendesak, maka putuskan kapan melakukan tugas-tugas ini. Yang ketiga, ketika mendesak tetapi tidak penting, maka delegasikan tugas-tugas ini jika memungkinkan. Dan yang terakhir, ketika tidak mendesak dan tidak penting, maka sisihkan ini untuk dilakukan nanti. Ketika Anda sudah menentukan pekerjaan mana yang menjadi prioritas, artinya Anda harus segera melakukannya. Jangan pernah menunda pekerjaan yang telah menjadi prioritas. Jika sebuah pekerjaan prioritas saja sudah Anda abaikan, bagaimana nasib pekerjaan non-prioritas? Maka dari hal tersebut, jujurlah terhadap dirimu dan kondisimu ketika memilah prioritas waktu yang akan kamu gunakan. Yang ketiga, deadline. Setelah Anda menyusun kedua hal yang saya sebutkan tadi, sekarang tugas Anda untuk membuat deadline atau tenggat waktu terhadap segala kegiatan atau aktivitas yang ingin Anda kerjakan. Biasanya deadline ini terdapat dalam kegiatan pekerjaan, baik itu tugas kantor dan tugas dari kampus atau sekolah. Maka dari hal tersebut, kamu harus bisa membuat deadline untuk setiap kegiatan tersebut. Deadline ini bisa memacu kamu untuk menyelesaikan pekerjaanmu secara tepat waktu. Dan selain itu, fungsi dari deadline yang paling penting adalah untuk menghindari yang namanya jam karet. Yang keempat, fokus pada pekerjaan. Yaps, ini nih yang paling menentukan dalam hal manajemen waktu. Ada beberapa orang yang sangat sulit untuk fokus terhadap pekerjaan mereka, mungkin karena ada beberapa hal yang mengganggu mereka sehingga pekerjaan mereka tidak terselesaikan tepat waktu. Dan akhirnya mereka gagal dalam manajemen waktu hanya karena ketidakfokusan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, kamu harus bisa fokus dengan pekerjaanmu. Lalu bagaimana sih cara agar kita fokus ketika bekerja? Gampang kok. Yang utama dan yang harus kamu perhatikan adalah singkirkan segala hal yang mengganggu kamu. Salah satu yang sangat berpotensi besar menjadi gangguan adalah smartphone. Maka dari hal tersebut, pasang smartphone pada silent mode, sehingga Anda tidak akan mendengar suara apapun ketika ada notifikasi yang masuk. Karena ketika ada bunyi notifikasi yang berasal dari aplikasi chat atau media sosial, Anda pasti cenderung akan melihat dan membukanya. Lalu hindari browsing yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kamu. Yang kelima, selesaikan satu persatu. Jika kamu ingin menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan secara bersamaan dengan alasan waktu yang akan digunakan lebih sedikit, kamu mungkin harus berpikir lagi. Terkadang mencoba menjadi multitasking tidak selalu baik. Mungkin jika kamu sudah terbiasa dengan hal ini atau kamu mahir dengan hal ini, sah-sah saja.
Namun jika ditinjau kembali, sebenarnya melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan hanya akan membuat Anda tidak fokus pada pekerjaan utama. Kalaupun pekerjaan bisa selesai pada waktunya, hasilnya pasti tidak akan optimal. Dan ketika seseorang dipaksa melakukan multitasking, maka otak akan bekerja jauh lebih keras dari biasanya. Dan akibatnya akan membuat tubuh cepat lelah dan mudah mengalami stres. Dan ujung-ujungnya pekerjaan Anda pun jauh dari kata efektif dan produktif. Maka dari itu Anda harus bisa fokus pada pekerjaan utama Anda. Dan dengan demikian maka hasilnya akan lebih produktif. Dan yang terakhir adalah istirahat. Setiap menyelesaikan satu pekerjaan atau aktivitas, berilah kesempatan kepada tubuh dan otak Anda untuk beristirahat. Tidak usah terlalu lama, sekitar 10-15 menit saja sudah cukup. Gunakan waktu istirahat untuk sekedar meregangkan otot badan yang kaku atau menghirup udara segar. Kamu juga bisa menambahkan rencana liburan setiap akhir pekan untuk merefresh tubuhmu. Dan ingat, jangan terlalu memaksakan diri kamu. Rileks dan berilah istirahat yang cukup pada dirimu. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Saya, RV FLI. See you in the next video.